Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan sekarang udah rame, gak cuma berdua sama Edwin, ada komunitas dari Upcycle Craft and Workshop. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ini kan seperti yang bisa dilihat oleh saudara Kompas TV, pemirsa Kompas TV, di depan ini udah ada hasil-hasil karyanya. Cantik-cantik ya. Iya, tapi sebelum kita bahas karyanya, pengen bahas dulu nih soal komunitasnya. Upcycle Craft and Workshop. Ini komunitas perajin barang bekas, memang sengaja untuk hobi aja atau memang jadi barang yang bisa dibeli gitu, dijual, kayak gimana? Mungkin Bu Ai? Ya, selamat pagi teman-teman semua, crafter dan seluruh pemirsa Kompas TV. Jadi kami ini dari Upcycle Craft and Workshop, awalnya itu memang crafter aja gitu ya. Bermula ada yang dari hobi, tapi ternyata hobi itu mengembangkan segala sesuatunya dalam diri kita gitu, sampai akhirnya bernilai gitu kan. Nah, tidak hanya di mengungkapkan craft aja, tapi kita juga punya kepedulian, jangan craft aja gitu. Bahan-bahan yang kita pakai tuh sekarang ingin berpartisipasi untuk lingkungan gitu kan ya. Nah, dari situlah kita mulai ada yang menggunakan plastik kresek, bekas-bekas gitu ya, semua jenis plastik bisa kita pakai. Kemudian ada yang menggunakan ini kaleng-kaleng bekas. Jadi semua jenis kaleng bisa dipakai lah, yang udah bekas deh gitu ya, bisa pakai. Kemudian ada ini sulam juga kita sulam di barang-barang yang semua bekas juga. Kemudian ada juga mengolah minyak jelantah. Iya, ini ya. Jadi lilin aromaterapi gitu kan. Nah gitu. Jadi wangi loh. Ya, intinya sih itu. Awalnya memang hobi, kemudian ya mengeluarkan sejarah, ada yang di jiwa kita. Dan akhirnya ya kita ingin tidak hanya bercrafter, tapi juga peduli sama lingkungan. Sesuai dengan namanya upcycle. Jadi nggak cuma recycle penggunaan ulang, tapi upcycle. Jadi ada nilai yang ditambah. Betul. Keren ya. Ini awalnya Ibu sama teman arisan atau apa? Kebetulan teman-teman crafter, jadi kita pengrajin semua. Terus kita berpikir bukan hanya untuk kita aja ilmunya, gimana supaya kita juga bisa membagi ilmu kepada yang lain, peduli dengan lingkungan, kita ajarkan. Jadi makanya namanya tuh Upcycle Craft and Workshop. Jadi kita ada workshop, kita kasih pelatihan untuk sekolah, gitu, komunitas. Ada pelatihan juga. Ada pelatihan. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah berjalan, walaupun baru, gitu, baru setahun, tapi baru setahun. Ya, pelatihan sudah banyak kita berikan. Berarti kegiatannya tidak hanya membuat satu kerajinan bareng-bareng, tapi juga ada workshop ya. Bisa. Berarti siapa aja bisa ikutan dong? Bisa, mulai dari anak SD. Kalau saya bisa ikutan. Mau coba boleh nggak? Sambil ngobrol kita sambil nyalain ya. Saya mau buat ini apa? Tempat. Jadi kaleng pensil. Oke. Ini buat masukin alat tulis ya di sini. Ini dari kaleng barang bekas ya, barang bekas kaleng, misal kaleng susu, kaleng bekas panganan kucing kayak gitu. Tapi saya cheating sedikit karena udah digambarin sama Ibu. Itu mungkin bisa jadi peralatan-peralatan juga. Nah, tapi penasaran nih, ini barang-barang semua yang dipakai di sini, itu Ibu dapatnya dari mana nih? Dari sampah rumah sendiri kah? Atau ternyata memang ada semacam lembaga yang juga berkoneksi dengan UCW sendiri? Ya, kalau untuk di plastik kresek, jadi kita dari semua bagian lah ya gitu ya. Untuk sementara misalnya sekarang tuh artinya gini, saya ketemu plastik dimanapun, jadi jadi nakal, plastik diambilin gitu kan ya. Jadi melihatnya berbeda gitu ya, bukan cuma sampah gitu. Bukannya sampah, karena di situ ada nilai yang mengeluarkan kreativitas saya, terus ya peduli lingkungan itu. Nah setelah itu juga setelah mengadakan workshop dan akhirnya mereka juga menyampaikan ke kita itu bahwa ternyata untuk di bank-bank sampah plastik kresek itu nggak ada nilainya. Jadi kecil banget gitu. Sementara kalau kayak botol-botol minuman mineral itu masih ada nilainya. Jadi misalnya para pemulung ngumpulin itu ada nilainya. Mudah gitu, kan? walaupun berapa lah. Masih bisa. Tapi kalau plastik itu katanya nilainya satisfying, stress release. Mending dibikin yang up lagi gitu. Tapi kalau dengan kaleng-kaleng ini kan nggak semua orang punya kucing nih, nggak semua orang punya binatang peliharaan gitu. Nah itu bisa dapat dari mana? Apakah pribadi atau dari teman-teman dapat dari mana nih? Iya, jadi kan kaleng yang aku pakai nggak hanya bekas makanan kucing aja, ada bekas susu bayi juga, pokoknya segala jenis kaleng lah gitu. Kalau cara dapetinnya, kebanyakan kalau kucing ini kan dari yang suka pelihara kucing, atau enggak karena saya udah bergelut di sini sudah cukup lama, jadi beberapa sudah tahu kegiatan saya seperti ini, jadi dia DM saya bilang,
Kak ini aku ada kaleng mau nggak kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi lumayan mudah sih dapetnya sekarang. Oke. Ini Edwin, fun fact ternyata nggak cuman berkreativitas begitu ya, ngeluarin kreativitas kita, tapi stress relief juga. Oke. Iya, Jadi betul. sambil healing kayak gini tuh satisfying banget. Ini kan bahan-bahannya ada pewarna dan lain-lain. Ini Iya. tadi kan Ibu juga bilang ya, kalau Workshop. yang ikutan ini workshopnya tuh boleh sampai anak-anak juga masih boleh. Tapi bahan-bahannya aman nggak buat anak-anak? Alhamdulillah aman. Ini kan karena aku udah bergelut selama 25 tahun di kaleng. Untuk kaleng. Untuk kaleng. Sebagai pengrajin. Iya, dan aku Berarti 2 detik langsung jadi dong Ibu. Kalau jadi aku sering ngajar anak-anak, jadi insya Allah catnya aman untuk anak-anak. Terus kalau yang di kaleng ini kebetulan sangat mudah karena kalengnya tuh nggak aku apa-apain gitu Kak, jadi nggak dipotong, nggak digunting, jadi nggak bahaya ya. jadi nggak bahaya. Jadi kalau mereka mau nyoba di rumah tuh sangat mudah gitu, jadi cuman dicat aja seperti itu. Jadi aman buat anak-anak nih. Iya, aman. Nah Kak, tadi ngomong-ngomong soal workshop. Workshopnya itu ada di mana? Sebenarnya bisa diikutin di mana? Atau bukan bisa ngundang juga nih? Iya, bisa ngundang. Kebetulan kita punya base camp. Base campnya tuh ada di Kota Depok. Cuman kita juga ngasih workshop itu ke instansi atau sekolah-sekolah aja, kita bisa diundang juga gitu. Terus kayak pernah juga ngisi di Sarinah juga pernah gitu. Terus juga kita pernah ngisi workshop untuk mantan ibu gubernur yang lalu di Jawa Barat. Gitu. Jadi kita bisa dipanggil dimanapun. Dan ini karena range usianya yang untuk peserta Luas ya? itu bisa luas, mulai dari TK. Untuk yang ini bisa dari TK sampai ke dewasa, yang manula pun bisa. Gitu. Jadi Beragam sekali. beragam, dimanapun Luas bisa. sekali gitu yang memang Dimanapun bisa ikut. Workshop everywhere gitu. Benar-benar. Nah, jadi memang kalau tadi kita lihat ya, saudara di sini karya-karyanya banyak gitu ya. Ada beragam nih. Sebenarnya tapi kalau dari UCW sendiri, karya paling favorit apa nih yang paling banyak diproduksi? Paling banyak diproduksi rata ya Mas, sama ya, hampir sama semuanya. Boleh dikasih lihat mungkin Bu ini di depan ini apa aja? Bahan-bahannya, hasil karyanya apa aja, bahannya apa aja? Juga nih. Banyak banget nih soalnya. Ini yang ini kan gabungan ya antara rotan, terus kantong kresek yang tadi, jadi coraknya bisa macam-macam. Terus kalau yang ini yang di bawahnya tuh dari tempat kaleng susu yang besar itu, jadi bisa jadi celengan. Oh iya, nah boleh kasih lihat. Oke, jadi celengan. Cantik ya warnanya. Ya, dan bisa custom. Oh, bisa custom. Terus kayak ini yang tadi kan, yang lilin dari minyak jelantah. Ya, tapi itu minyak jelantah berarti menyuling sendiri, filtrasi Sendiri, agak lama. Dan ini aromaterapi. Nah, lalu kita packagingnya, karena kita berkolaborasi nih antara craft. Jadi ini kayak packagingnya itu dikasih pouch sulam. Jadi kalau untuk kado, oke lah buat bagus ya. sampah juga kan. Yang pokoknya semua bisa di custom lah ya. Betul, bisa di custom. Itu Yang kotak apa Bu? yang di kotak ini kaleng. Nah ini Dari kaleng juga. kaleng ini tempat taruh pensil. Oke. Itu sebelumnya itu dari sampah apa Bu? Itu kan jarang tuh kalian. Itu biasanya dari kayak kaleng biskuit kan ada juga tuh yang kotak seperti itu. Lalu ditambah di belakangnya Iya, supaya ada dimodif pengaitnya gitu ya. biar ada kuncinya gitu. Kebetulan saya kan spesialnya di sulam. Jadi kayak sisa benang sulam itu saya bikin kayak anting seperti ini, dan kita kerjasama, saya sama Mbak Lani kaleng packaging untuk sulam saya itu pakai packagingnya kaleng. Jadi kayak ini dompetnya, Jadi sama ini dari gambarnya. perca. Tapi itu kain perca juga Kain semua, perca. semuanya barang bekas. Enggak, yang ini enggak, kalau yang besi enggak. Cuman kalau untuk hiasannya kan pakai perca. Oh, hiasannya, Nah, oke. kerjasamanya packagingnya pakai kaleng. Ini gambarnya sama, jadi sama kayak tasnya. Oke, ini kan tadi kita cerita soal workshop, soal mungkin bisa mengisi di lembaga atau di sekolah. Tapi ini sebetulnya hasil karyanya dijual juga nggak Bu? Dijual. Dijualnya di mana? Kalau boleh tahu. Itu kayaknya utama. Itulah. Di mana Bu dijualnya? Dijualnya di marketplace sosial media. ada. Oh, di marketplace ada. Terus kita juga di IG boleh. Iya, nggak apa-apa di sosial media. Terus juga ada yang hand carry untuk dibawa ke luar negeri. Tapi masih hand carry ya bentuknya. Jadi alhamdulillah sudah beberapa negara yang membeli ini. Tapi ada nggak sih event misalnya untuk workshop udah pasti ada ya. Tapi kalau kayak kompetisi misal kayak lomba apa membuat karya dari barang bekas gitu, ada nggak sih? Pernah ikut gak sih? Iya pernah ikut gak sih? Atau sejauh ini hanya workshop dan mungkin ya kegiatan biasa aja pada umumnya? Ada nggak Bu? Ya, alhamdulillah kita waktu itu udah pernah coba ikut ya untuk memang kalau nggak salah boleh disebut ya instansinya. Iya, boleh. Ya, waktu itu dengan Telkom ya Mbak Sofi ya. Telkom apa ya? Waktu itu kalau nggak salah acaranya sustainability ya kayak gitu deh. Ya
karena nasional lah ya, kita belum bisa tembus, tapi artinya bahwa kita punya kebanggaan, punya kebanggaan bahwa kita punya karya gitu kan, dan karya ini adalah karya yang nggak cuman bentuknya gitu, tapi bisa disulap dengan ya itu up gitu ya. Tapi dengan ikut-ikut acara seperti itu kan juga jadi sadar kalau kakak-kakak ini nggak sendirian. Banyak juga yang upcycle, jadi akan terus melakukan ini. Nah ini tadi menarik nih ketika ngomong soal dari perspektif bisnis gitu, jual beli gitu. Ini pernah ada yang pesen banyak sekali nggak dalam bulk order gitu. Dan tantangannya apa biasa dalam pembuatan ini? Ada souvenir ya Mbak ya, biasanya souvenir. Lebih mudah tuh dengan yang kresek ini kan pengerjaannya lebih cepat. Biasa souvenir. Mungkin aku nambahin, aku udah souvenir untuk pernikahan dari kresek ini udah pernah. Luar biasa ya. Berapa tuh? Berapa banyak? Dan tantangannya apa waktu itu? Tantangannya ya memang di plastik ya. Di plastiknya artinya saya coba cari misalnya yang apa namanya ya, kalau plastik itu nggak bisa disamakan banget warnanya. Jadi saya kalau sama pemesan bilang paling nuansa biru atau nuansa merah gitu, nggak bisa sama persis. Betul, karena coraknya nggak bisa sama. Karena ini proses pemanasan gitu kan, melelehnya tuh beda-beda gitu. Plastik paling yang itu kantong plastik kresek. kresek. Kita tekan terlalu fokus, terlalu fokus. Tapi yang favorit di apa namanya dibuat tuh apa sih sama orang-orang yang ikutan peserta yang terutama workshop di sini, gitu? apalagi laki-laki gitu kan yang memang katanya stigmanya sih jauh dari kata pengrajin, tapi kan pengen ikut juga gitu kan. Ada ya. Ada ya, peserta kita laki-laki juga banyak. Banyak ya. Ya, Saya di sekolah itu anak SMP, anak SMA, ya anak laki-laki ikut semua. Iya, malah lebih pengen juga untuk terlibat kan. Karena jangan Excited ini. kan. Jadi stigmanya jangan ada lah gitu ya, karena di sini upcycle semuanya. Nah, ini sambil nunggu nih, rekatnya lebih cepat ya karena durasinya terbatas. Oke, baik. Jadi, nah nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh dan ini ada karya kedua yang menunggu kita ya. Hadir usai jeda hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan masih dengan komunitas Upcycle Craft and Workshop. Dan tadi saya udah selesai ngewarnain kaleng bekas makanan kucing ya. Ini mau dijadiin tempat untuk naruh alat tulis. Sebenarnya belum jadi banget sih, tapi gimana tuh, lucu kan? Lucu kan? Tapi sebenarnya bisa jadi apa kalau punya brush make up? Oh iya, bener, brush makeup ditaruh di sini, banyak bener. ya, fungsinya banyak. Keren ya, ini sebenarnya tadi udah disebut juga sih, bukan cuma mengasah kreativitas, mengekspresikan diri, tapi stress release juga. Karena healing, kayak dari tadi kan gini terus ya, kayak tahu-tahu udah segmen berikutnya gitu. Ini apalagi buat anak-anak juga untuk melatih apa ya namanya kreativitas, motorik mereka juga ya, bagus juga gitu. Ini nggak cuma buat orang dewasa, tapi anak-anak juga bisa. Nah, terus yang menarik lagi, Edwin, ini kan di depan ini udah ada apa lagi nih? Ini udah ada kabel-kabel di bawah sama Ibu. Hati-hati panas. Sebenarnya saya agak trauma pegang ini. Sering pernah diomelin ibu saya dulu pernah ngebakar ini ya. Tapi ini akan kita gunakan nantinya untuk buat karya baru ini. Oh oke, ini udah ada alat bahan-bahannya apa aja? Nah, Ibu mungkin boleh dijelasin Bu, ini ada bahan-bahan apa dan kita mau buat apa hari ini? Oke, jadi kita ini lagi mainan kresek. Wah. Artinya kresek ini memang kita temukan sehari-hari. Jadi entah dapatnya dari manapun itu silahkan gitu kan. Kalau memang kebetulan misalnya kreseknya agak kotor, tinggal dibersihkan biasa aja kayak dicuci gitu kan. Nah di sini kita udah punya beberapa lembar kresek ya. Jadi ada beberapa. Kemudian tidak hanya plastik kresek yang bisa kita pakai. Mungkin yang suka belanja online. Ini kan banyak banget ya kayak gini ya. Bubble wrap ya. Bubble wrap, jangan dimainin kretek-kretek. Tapi kita bisa pakai buat corak gitu kan. Oke. Nah ini kita langsung coba aja Mas Boleh, Edwin ya. boleh. Nah ini itu dibutuhkan berapa lembar nih untuk minimal buat produknya? Ya, sebenarnya untuk ketebalan nanti tergantung apa bahan yang mau kita buat. Tapi untuk minimal, kita minimal 3 kresek ini. Oke. Nah, kemudian untuk bubble wrap ini ternyata sifatnya tuh agak lengket. Jadi saya selalu taruh di lapisan kedua. Di dalam sini. Nanti setelah dipanaskan dengan setrikaan ini, dia akan membentuk corak bulat-bulat seperti bubble wrap banget. Oke. Nah, setelah berarti ini bisa hanya pakai setrikaan saja? bisa banget. Jadi artinya ibu-ibu yang punya setrikaan nggak mungkin dong nggak ada yang punya setrikaan ya. Iya Kayaknya dong. semua punya ya. Iya. Jadi bisa banget ini. Anak kos aja punya soalnya. Bu. Ya, bisa banget. Nah, prosesnya setelah ini, Oke. nah ini kan agak polos ya. Misalnya Mas Edwin mau yang agak corak-corak banget. Nah, ini kita punya Serpihan-serpihan. serpihan remah-remah ini juga berasal dari mana? Dari sisa-sisa plastik
Oh, jadi semuanya ini barang bekas bekas ya? lagi. Kan nanti kita sudah bikin pola, sisa-sisanya itu nggak dibuang. Jadi kita memang dipakai buat corak gitu kan. Zero waste. Zero waste, luar biasa. Nah, tapi Bu, saya mau warna oranye Bu, saya suka warna oranye boleh juga. Boleh, Banyak request ya Tadi Anda. sesuai dengan Iya, bisa custom banget, terserah. Oke. Mau monokrom hitam putih aja bisa banget. Jadi Nggak itu apa-apa, bisa kita banget lah. lanjutin ini dulu ya, Sementara karena ini- beberapa udah dimasukkan. Siap. Oke, aduh, lumayan ya panas. Iya, hati-hati. Mas, silakan. Bener-bener deg-degan nih. Hati-hati Mau dong. corak silakan. Boleh, saya Ditebar aja. tuangkan Oke. coraknya Ya. ya. Sambil Tebar aja. Edwin mulai buat karyanya, saya juga pengen ngobrol-ngobrol. Ini ada yang menarik yang dipakai sama kakak-kakak di sini. Ada kayak anting-anting gitu ya? Iya. Ini dari kain perca juga atau dari barang bekas atau kayak gimana? Ini anting sulam. Anting sulam? Jadi sisa dari benang sulam yang sudah kami gunakan. Oh, ini? Iya. Ini Nah, ya? iya kan langsung ada dipetik potongan lagi. pendeknya itu Alasnya aja. sayang Ini kan Mas kalau Kevin dibuang, bisa jadi agak kami ditekan. Oh, bener-bener zero waste ya. Ini semuanya dimanfaatkan, bahkan sampai sisa-sisa potongan yang kecil-kecil aja juga dijadikan lagi. Betul. Bagian disetrika. Apa namanya? Sebagai- Anting-anting, aksesoris. Kalau kakaknya ini udah gabung sama UCW. Sama UCW udah berapa lama? Alasnya aja. Kebetulan sebelumnya juga saya berkecimpung di Sulam dengan Bu Sophie untuk ada keresahan juga nih setahun terakhir ini Boleh, kayaknya belum semua. tentang limbah Dia agak ditekan. minyak jelantah. Sambil dikit. Terus kita kan nggak mungkin gini-gini aja nih, ada hal inovasi terbaru. Terus bagaimana juga nih gebrakan baru lagi untuk mengurangi limbah dan sampah. Kenapa setelah ini, nggak dari rumah, setelah nggak dulu dari dipanas rumah seperti gitu ini, nih. apa ya? Misalnya dari Ntar press bekas-bekas dengan bahan jelantah apa yang aja. kita punya dulu dari Menggunakan rumah. buku bekas yang sudah nggak Terus ada. kita suling, kita olah, kita ubah jadi aromaterapi. Ditekan. Oh ini ya, candle ini ya, aromaterapi. Coba saya boleh cium ya? boleh. Ibu juga boleh dipastikan. Wanginya seger kalau yang ini. Ini mandarin grapefruit. Nah, boleh ini coba kan buka. ada penyulingan dan lain-lain. Itu benar-benar semuanya dibuat sendiri. Betul, proses sendiri. Nah, prosesnya gimana sih itu? Jadi kepo juga nih dari minyak jelantah loh. Tapi ini wangi banget serius. Keluarkan corak-corak si bapak. Pertama-tama kita Kalau yang belum selesai gini, menghilangkan dulu sekali lagi. racun ya, kan karena agak minyak jelantah itu ditekan. banyak racun. Belum Kita belum rendam biasa. dulu Pakai tenaga dalam boleh. Seminggu dengan karbon Harus pencet banget. Ya harus ditekan banget. untuk menyerap racunnya. Kemudian kita ada penyaringan lagi menggunakan bahan-bahan semua bahan-bahan alami, dari dari tanah lempung. Jadi dia bisa bikin Boleh si sekalian minyak dipecah-pecah. jelantah itu bersih lagi tuh dengan jadi bening lagi. Tanah lempung itu. Iya. Oh, oke, terus baru Baru setelah itu udah jadi bisa jadi lilin. Ya, kita- baru ada aroma. Iya, aroma. terus main itu mikrofon dengan terus ya. proses pembuatan lilin seperti biasa. Seru juga kayaknya ya. Aroma-aromanya ini kan jadi seneng. ini ada mandarin grapefruit, ada vanilla bahkan ya. Ini bikin sendiri juga. Warna wanginya. Untuk pewanginya kita masih pakai essence. Pakai essence ya. Tapi ini menarik banget ya dari minyak jelantah loh. Ini bisa dicontoh juga sama ibu-ibu di rumah mungkin ya. Jadi Bisa banget. inspirasi minyak jelantah jangan dibuang, tapi disuling aja jadi candle aromaterapi. Bisa, Bagus banget ya ini. Yang vanilla pun aku suka banget sih wanginya. Boleh ya dibuka Boleh, ya? buka silakan. Maaf ya ini jadi kayak Silakan. Ini udah cukup. Iya iya iya. Nah ini aromaterapi memang sengaja dibuat buat ini untuk candle tidur kayak gitu iya, atau Nanti masih mau dipakai. Untuk Buat kerja juga relaksasi, bisa, kerja. untuk kerja, untuk Taruh di untuk meja kerja. meditasi. Oke keren. Nah kita lihat lagi Edwin gimana sejauh mana kerjaannya? Udah jadi dong. Udah Mas. jadi. Cepet banget. Ini dari saya full senyum sih. Oh, gitu. Seru ya? Pertama kalinya setrika jadi happy banget ya. Oh, nyetrika Karena happy ya, kita baru tahu pertama nih, kali ya? Tadi diajarin bahkan nih untuk motif-motif yang tadi dari bubble wrap. Ini kalau dilihat nih udah jadi bulat-bulat, jadi keluar. Ada coraknya. Jadi coraknya keluar. Ada coraknya. Oh oke. Iya. Dan memang tadi kan di atas layer paling atas itu warnanya merah muda ya, Ya, warna pink. Nah ini ditempel dengan corak-corak yang emang udah sepenuhnya menempel. Nanti mungkin kalau memang ada yang belum sempurna bisa ditambah Bisa lagi lagi. panasnya ya. Betul. Nah, tapi tadi ada saran nggak sih Bu untuk panas dari setrikaannya gitu? Oke, kalau untuk setrikaan di rumah pemakaian yang biasa ibu-ibu tuh maksimalin aja. Oke. Yang terakhir gitu kan, terus memang harus agak ditekan, merata aja semuanya. Di setrikanya atas bawah
bolak-balik gitu kan. Dan dipres tadi ya. Dipres. Jadi maksudnya dipres itu tadi kita pakai, ini sebenarnya cuman apa aja yang bisa kita pakai. Saya ini pakai buku bekas ini. Buku bekas saya bungkus aja. Oh iya, yang Buku penting bekas. Ini alas gitu. pendinginan untuk juga ngepres gitu ya. Satu pendinginan, kemudian juga supaya agak rapi gini. Kalau kita nggak press, dia keriting-keriting gini, nanti bentuknya jadi kurang rapi. Oke, Gitu. nah tapi tadi kan yang jadi perhatian mungkin juga, ini setrika nanti rusak ke setrikannya Ibu? Enggak, aku udah pakai berapa kali. Oh, aman ya? Aman banget. Tapi selain setrika bisa pemanas yang lain nggak catokan? Bisa. Kayaknya lama ya kalau catokan ya. Oh iya bisa. Kayaknya pegel deh. Oh iya pegel ya. Bisa, Setrika ya cuman, sejauh ini ya. bisa cuman pegel gitu. Mungkin untuk buat bahan-bahan yang tipis-tipis bisa lah catokan ya. Oke, nah ini nanti bisa dibuat jadi apa nih? Nah setelah bahan-bahan ini nih kita bikin pola Mas. Nah ini kan artinya dalam lembaran ya. Oke ini saya kasih contoh, misalnya polanya kita akan bikin mini pouch kecil deh. Nah ini kita misal kita taruh di sini lah polanya. Oke. Nah nanti ini kita gunting gitu kan. Setelah digunting kan ini ada sisa-sisanya nih Mas, misalnya yang kita nggak kepake atau misalnya ini bisa jadi dua pouch gitu kan ya. Nah misalnya cuma satu, nah sisa-sisanya ini itulah yang tadi corak-corak ini tuh kita pakai lagi, jadi nggak ada yang kebuang. Oke, Si berarti bekas pinggirannya itu, Ya. nah, itu yang kita zero waste lah ya intinya. Zero waste lagi. Tapi berarti ini intinya tas dari plastik. Ya, berarti kuat berapa lama Bu? Ada misalnya ini Masa mungkin tahan. bertahan Iya. iya. Oke, nah justru ternyata saya uji coba juga ya. Minimal saya pernah pakai sendiri 1 tahun aja, itu baik-baik aja. Itu baru 1 tahun ya. Waktu itu saya bosan aja bikin lagi gitu kan. Oh, iya, Tapi iya. 1 tahun itu aja masih Belum bagus. rusak? Belum rusak. Masih bagus ya. Bahan ini ternyata itu bisa digunakan untuk motif dari tas juga. Nah salah satunya di depan tuh yang Yang rotan. Nah, Dan itu. yang ada di bawah sini nih juga nih warnanya coklat nih. Nah yang itu ini. dari beberapa percak dari plastik yang sudah dibuat. Oh iya. Itu, jadi bahan-bahan atasnya tuh Yang atas ini. motif-motif itu ternyata dari plastik. Sebenarnya ini dari Kayak plastik. gini. Plastik banget. Tapi kayak batik gitu ya, kayak Percak-percak ya. kalau ini ya oke lah kelihatan. Tapi kalau ini kayak Kulit bagus ya. malah, jadi kayak menyerupai kulit ya. Enggak loh, kalau ini kan batik kan. Kita tidak perlu berdebat di sini. Terima kasih. Yang bagian atas maksudnya. Oh iya. Jadi kayak kulit ya. Lucu ya, kayak kreatif banget dari plastik, bahkan dari barang yang kita nggak kepikiran lah ya. Untuk ini luar biasa, ibu-ibu ini semua kakak-kakak di sini kreativitasnya luar biasa. Ini Asri megang-megang terus jangan dibawa pulang. Ini udah dipakai. Ini udah dipakai. Asli kalau mau beli berapa sih Bu? Ini Iya kalau boleh tahu. range-nya aja. Range-nya. Iya. Ini kalau yang ini pouch ya, pouchnya di kisaran 150.000. 150.000 Ya. satu pouch besar Satu pouch ya. ini, ya. Ini isinya sambil di review. Boleh. Boleh dikasih Isinya lihat gitu ya. ada kompartemennya. Iya betul. Ya ini ya, ada kayak gini tuh. Ya. Lucu pouchnya. Terus kalau untuk tas kisaran berapa ini tas yang Kalau yang atasnya? ini Mbak Sophie di Sekitar 400 sampai 500 ribu karena pengerjaannya agak Kompleks lama dan ini kita juga ada sama temen ya yang punya shibori, jadi percak shibori sisa dari kain shibori dia punya fashion. Nah sisanya itu saya pakai, jadi saya bilang nggak usah dibuang, kasih ke aku aja. Oh iya. Iya, jadi nanti kita olah lagi gitu. Oh iya. Jadi kita menerima semua barang-barang Dan bekas. konsepnya kembali lagi zero waste. Iya, betul. Kalau untuk yang kayak gini tempat untuk aksesoris, tempat untuk alat tulis gitu-gitu dijual juga. Iya. Ya. Iya. kayak Kisaran gini. harganya Souvenir ya, souvenir juga. Kalau kaleng ini kisarannya dari 30.000 sampai 500 ribuan lah. Tapi yang itemnya banyak tuh di kisaran 50.000 sampai 200 ribuan. Gitu. Oke. Kalau candle-nya ini lilinnya yang tadi saya penasaran banget, wangi soalnya. Iya, dan butuh waktu juga tuh. Iya. kan, Iya, ada proses berapa? Untuk candle itu sendiri kisaran 65.000. 65.000 satu untuk ukuran ini berapa? 60 gram. Sudah sama pouch ya, Sudah include pouchnya. Oh, pouch yang sulam. tadi ya. Ini yang kayak Yang gini. sulam ya. pouch sulam. Oh, oke. Ini saya juga yakin pasti salah satu atau ya beberapa lah sebagian pemirsa Kompas TV, apalagi ibu-ibu di rumah juga ini salfok sama anting-anting ini dijual juga nggak? Dijual. Dijual. Iya. Ini harga 100 ribuan. Oh, 100 ribuan. ribuan. Atau bahkan ibu-ibu yang ada di rumah nih atau semua deh, nggak cuma ibu udah megang setrikaan nih. Lagi nyari plastik gitu kan ya. Iya, bisa dibuat di rumah. Sebelumnya kalau mau menghubungi dari UCW sendiri bisa mau lewat mana? beli. Ada media sosialnya yang mau beli, Ada. mau juga undang workshop itu seperti apa? Di mana boleh? Kita ada di Instagramnya, di namanya sama Upcycle Crafts and Workshop. Nanti bisa langsung hubungi di situ ada kontaknya, juga ada kami semua. Oke. Dan terdekat ada event atau workshop mungkin? Ada ngisi terdekat, event gitu ya? Insya Allah
di bulan April, instansinya boleh saya sebut? Boleh instansi saya sebut? Acaranya? Workshop untuk ini mengisi materi kewirausahaan di Trisakti. Oh, di salah satu perguruan tinggi ya. Kemudian yang mau akan bekerja sama dalam waktu dekat dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Oh, keren. Banyak Semoga ya. Iya, semoga nanti acaranya, eventnya lancar, workshopnya lancar, bisa lebih luas lagi menyebarkan kreativitas, menyebarkan kebermanfaatan, khususnya juga ini tidak cuma kreativitas tapi tadi peduli sama lingkungan untuk zero waste juga. Betul. Terima kasih ibu-ibu, kakak-kakak yang udah datang ke Kompas TV berbagi dan ngajarin kita Bangga nih, bangga banget bikin nih, buat karya kita bangga nih. zero waste upcycle ya kan, Betul. keren banget. Makasih kakak dari Upcycle Craft and Workshop udah gabung di Sapa Indonesia akhir pekan hari ini. Sebelum kita akhiri dan berpisah di Sapa Indonesia akhir pekan hari ini, ada informasi yang ingin kita sampaikan dulu, Edwin. Hari ini 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Bertepatan dengan peringatan Hari Pers, mari bersama lawan hoax dan disinformasi dengan cermat memilih sumber informasi. Oke, karena kita udah berada di akhir acara, waktunya udah habis, Edwin. Betul. Kita langsung pamit aja. Saya Asri Gunawan. Dan saya Edwin Chan, pamit undur diri. Sampai jumpa di Sapa Indonesia akhir pekan berikutnya. Terima kasih. Ibu, makasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih.